Selamat pagi Bapak, Selamat pagi, bagaimana? mau beli bensin Oh ya ada, satu botolnya berapa? 15.000 Pak. 15. Berapa botol Pak? Satu-satunya. Dari bawah lagi. Bapak tidak sekolah? Sekolah Pak, meskipun masih dalam suasana pandemi tapi karena wilayah kita sudah masuk dalam zona hijau sehingga pembelajaran tatap muka sudah diizinkan. Iya Bang, jalan lagi. Sejak tahun 2014 saya terdaftar secara resmi di Dapodik sebagai tenaga pendidik di SMP PGRI Lorha ini. Tapi di saat liburan semester saya sering mengajar di sini. Di bulan September itu, Sika di wilayah kabupaten kita sudah memasuki zona hijau sehingga kita diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika zona hijau boleh melakukan tatap muka apabila harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus mendapatkan izin dari orang tua untuk anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian harus menerapkan protokoler kesehatan, dan setelah kita melihat persyaratan itu, ternyata sekolah kami SMP PGRI Lorha memenuhi persyaratan itu, sehingga kami diizinkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan yaitu 2 shift pagi dan shift siang. Siapa yang absen hari ini? Semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Oke, terima kasih. Perlu Pak Guru ingatkan kepada adik-adik sekalian, kehadiran itu sangat penting. Kami belajar harus 2-3 jam atau kami harus belajar harus di dalam kelas saja. Tidak. Hari ini kita di dalam ruangan, tapi bisa saja besok kita belajar matematika di luar ruangan. Sehingga lebih asik. Baik teman-teman sekalian, selamat siang semua. Jadi pada kesempatan ini dengan tujuan untuk melihat kembali atau mengevaluasi kegiatan kita selama di lingkungan dan di sekolah yang dengan istilah pakai shift 1 dan shift 2. SMP ini didirikan pada tanggal 4 Agustus tahun 1981 untuk menampung dan mendidik semua warga yang ada di daerah ini. Kita mendidik para penerus bangsa untuk membuka isolasi di daerah ini, daerah terpencil ini. Kita tahu bahwa seorang guru itu punya 2 fungsi, itu fungsi sebagai pendidik dan fungsi sebagai pengajar. Kalau sebagai pengajar, itu mereka memberikan pengetahuannya kepada siswa. Sedangkan sebagai pendidik itu mereka menerapkan pola hidup atau dengan kata lain karakter daripada setiap anak itu kita masih berikan kesempatan sebelum jam pelajaran dimulai, guru tersebut harus menggunakan waktu sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu diantaranya nasihat-nasihat,
Terus kalau untuk kegiatan secara keseluruhan di sekolah itu melatih anak untuk bekerja. Jadi melatih anak untuk bekerja itu supaya di kemudian hari memang dia betul-betul tahu bahwa itu harus kerja. Jadi kita tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi melatih mereka bekerja. Jaga kemungkinan di rumah itu mereka selalu malas. Atau dengan orang tua itu anak selalu melawan. Tapi kalau di sekolah itu otomatis mereka harus, jadi kita melatih mereka bekerja. Selamat siang semua. Siang, Bu. Sekali lagi selamat siang semua. Siang, Bu. Selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, penuh semangat. Selamat siang, masih semangat. Selamat sore, tetap semangat. Selamat malam, tambah semangat. Yes, yes, hore. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Mohon perlindungan Tuhan dalam kegiatan kita mulai hari ini dan seterusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shift 1 silakan pulang, yang shift 2 silakan masuk kelas. Satu misi juga dari lembaga pendidikan ini, di mana kita tidak mau peserta atau lulusan dari SMP Leroha ini bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, tetapi harus memiliki karakter yang berkualitas untuk membentuk masa depan mereka. Pak Saud Salino. Pasti kalian berdua kaget kalau saya panggil beliau berdua untuk jam segini harus bertemu di sini, karena ada satu hal yang sangat penting yang perlu beliau berdua kerjakan, karena menyangkut Pak Saulino sebagai operator dan Pak Nur sebagai kurikulum, dan hal tersebut hari ini harus kita selesaikan, yaitu tentang instrumen supervisi kegiatan pembelajaran. Kita harus isi, setelah isi lalu dikirim secara online, dan hari ini memang. Jadi itu saya serahkan sepenuhnya kepada kalian, karena memang itu tanggung jawab sepenuhnya ada di kurikulum dan operator sekolah. Kesulitan utama berhubungan dengan tugas saya sebagai petugas pendataan, khusus untuk kami yang berada di tempat ini, mungkin kesulitan utama itu di soal dapatkan akses internet. Karena memang sejak saya masuk awal sampai dengan saat ini, di wilayah kami belum memiliki jangkauan untuk mengakses internet. Sedangkan berhubungan dengan pekerjaan pendataan sekolah itu harus membutuhkan jaringan internet. Aduh,
Beginilah nasib petugas pendataan di daerah blank jaringan data. Ya, sering sekali untuk ke tempat jaringan data, apalagi ketika sudah terjebak dalam kemendesakan, ketika diminta dari dinas kabupaten maupun dari kementerian Kemdikbud untuk pendataan data pokok pendidikan sekolah, Dapodik, verifikasi akun PTK, apalagi di saat pandemi virus corona saat ini, ada begitu banyak instrumen-instrumen untuk survei kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah kami. Tapi kami sungguh mengalami tantangan, kami mengalami keterbatasan soal ketiadaan jaringan data. Jadi mau tidak mau harus melalui tahapan perjuangan yang seperti kami mengalami saat ini. Aduh. Di sini 4G sudah bisa dapat jaringan 4G-nya di tempat ini, sehingga dengan jaringan 4G-nya sehingga kami sudah bisa kerja untuk data-data sekolah yang harus menggunakan internet. Sinyalnya? Ini sinyalnya. Sampai sekarang memang kami belum temukan titik yang baik, masih dalam proses pencarian, sehingga sudah ada muncul ukuran kapasitas dari kekuatan dari internetnya, sudah mulai muncul sering turun naik karena memang belum dapatkan titik yang baik. Ini 4G-nya muncul. Sudah dapat sinyal di teman guru, teman punya HP atau di Sudah. sudah ya? Ya, sudah. Sudah bisa. Sudah bisa? Iya. Syukurlah data kita bisa terkirim. Ya, ini kebun punya saya. Jadi biasanya pagi sebelum berangkat ke sekolah saya harus ke kebun dulu. Sekitar jam 5 saya mulai ke kebun. Perkiraan sekitar setengah jam saya memilih mente. Penghasilan atau upah yang kami dapat di sekolah ini secara terbuka, dilihat juga dengan perbandingan kebutuhan ekonomi rumah tangga, itu sangat tidak mencukupi. Tapi kami tenaga pendidik, teman-teman, rekan-rekan pendidik yang lain, sama sekali kurang lebih sudah 6 tahun di sini saya belum pernah mendengar ada kata mengeluh tentang upah itu. Karena kami sadar betul profesi kami itu sangat mulia. Mengajar, mendidik, melatih siswa itu tidak semua orang bisa. Jadi kami tidak melihat nominalnya itu, tapi sejauh mana kami mendidik anak-anak kami di sini.
keterbatasan di sini, rata-rata anak-anak kita sekarang, mereka setelah SD sudah banyak mereka langsung ke SMP kita. Seharusnya ada sosialisasi terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, di mana bukan hanya SMP saja, tapi harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMA, dan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, perguruan tinggi. Dan untuk menghadapi ini, saya rasa perlu adanya pengembangan tentang berhubungan dengan pendidikan karakter di sekolah, sehingga anak merasa sadar untuk mencapai cita-cita atau masa depan mereka. Karena perilaku sosial, misalkan bertanggung jawab, disiplin, jujur, itu sangat berarti, dan terlebih nilai religius berhubungan dengan iman. Iman kuat, maka semua akan menjawab tantangan hidup. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah lambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Soal rasa pengabdian itu kurang lebihnya mungkin selama mengalami masa pembinaan sebagai seorang seminaris. Benar bahwa memang dari didikan orang tua, pendampingan orang tua, dari masa-masa sekolah, tapi mungkin rasa pengabdian seperti yang saya alami selama ini mungkin boleh dibilang lebih banyaknya saya dapatkan ketika saya berada di lembaga seminari, karena memang kami dididik, dilatih menjadi seorang pelayan. Walaupun toh kemudian saya harus mengundurkan diri. Jadi jiwa pelayanan itu mungkin masih terbawa sampai dengan saat ini. Walaupun boleh dibilang pekerjaan yang cukup berat, karena memang apalagi dengan keterbatasan yang kami dapatkan di wilayah kami, tapi saya selalu berjuang maksimal untuk itu, dan saya tidak pernah memikirkan terlebih dahulu soal pendapatan. Sungguh indah alamnya, berias hutan biru, dan ekonomianku sungguh indah. Harapan saya semoga mereka tetap melihat dengan kondisi kita sekarang ini, kesulitan yang benar-benar kita alami di wilayah kita ini. Semoga mereka tetap merasa pendidikan itu sangat penting, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke tempat yang tingkatan yang lebih tinggi demi masa depan mereka, masa depan keluarga mereka, dan juga wilayah Mapitara tercinta ini.